Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya kita buat peta. Aman, Pak. Oke, materi ini kita kan mau memanfaatkan data Landsat dan metode NDVI. Ini merupakan salah satu materi saya yang bisa dijadikan sebagai salah satu judul ataupun tema dari skripsi. Misalnya nih, bukaan lahan, seberapa luas bukaan lahan di Kecamatan Lahat dari tahun 2000 sampai 2022 misalnya. Nanti dibuat persentase, kemudian dibuat grafiknya. Kemudian kita tunjukin petanya. Oh, jadi referensi lah, Pak ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya untuk NDVI bukan hanya data Landsat, tapi juga bisa pakai data Sentinel dan juga menggunakan data citra yang lainnya. Contohnya adalah citra Landsat yang pada hari ini kita akan bahas. Citra Landsat sendiri itu secara teori, secara sejarahnya itu sudah mulai dari tahun 1972. Secara sederhana adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Biar nggak bingung, kita langsung saja praktek ya. Langkah pertama yang kita perlukan adalah satu, kita perlu data SAP. Kemudian yang kedua adalah kita perlu data Landsat. Kemudian langkah awal seperti biasa, koordinatnya jangan lupa. Kemudian kita panggil data, misalnya kita mau menggunakan data Kecamatan Merapi misalnya, Merapi Barat yang ada di Kabupaten Lahat misalnya. Pertama kita cari dulu data SAP. Nah, sudah tampilkan dia, ini adalah kecamatan dari Lahat. Kemudian kita ambil saja satu, misalnya kita tidak usah banyak-banyak, tidak usah sampai seluruh kabupaten yang kita mau teliti. Kita skupnya aja yang kecil, yaitu kita ambil dari kecamatan Merapi Barat misalnya. Dari sini klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian kita cari kecamatan yang ingin kita amati. Misalnya di sini saya ambil kecamatan Merapi Barat misalnya. Nah, udah dapat nih, sudah diklik di sini. Kemudian di sini akan tampil boundary berwarna biru. Kemudian selanjutnya klik kanan, kemudian pilih data, kemudian kita ekspor data. Kemudian kita pilih area yang mau kita, folder yang mau kita tempati. Misalnya seperti itu, saya buat contohnya seperti ini, kemudian save, kemudian oke. Pilih, ada notifikasi seperti ini, pilih yes. Kalau sudah, udah jadi, kita sudah dapat satu peta, satu dari poligon dari Kecamatan Merapi Barat. Kemudian langkah selanjutnya apa? Yang kita perlukan adalah rubah data ini menjadi KML dengan cara klik add to ball, kemudian pilih convert, kemudian pilih to KML, pilih layer to KML, kemudian kalau sudah keluar seperti ini, menu layer, pilih area boundary yang sudah kita ambil, kemudian oke. Kalau sudah oke, tunggu sampai dia selesai. Ini adalah tampilan dari USGS. Yang pertama adalah kita pertama sekali harus login dulu. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah yang kalian bisa lakukan adalah klik KML, karena kalian sudah siapkan data KML tadi. Kemudian select file, kemudian cari file yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya dia akan keluar langsung.
Nah, inilah area yang kita mau ambil. Nah, selanjutnya adalah kita pilih dataset. Di sebelum dataset di set kriteria, ini kita bisa nih di bagian bawah sekali. Nah, di sini ada data range. Ini adalah tanggal, bulan, dan tahun kapan kita mau ambil datanya. Misalnya kita mau ambil data tahun 2010 misalnya. Kita lanjut saja dataset. Nah, kemudian dari sini kita pilih Landsat karena kita butuh data Landsat. Kemudian pilih Landsat Collection to level 2. Ini yang kita mau ambil data yang terbaru. Jadi pakai 8 atau 9 kita klik. Di sini kan ada 8 atau 9, masih akan ada pilihan lagi. Pilihannya itu di mana? Di additional criteria. Di additional criteria, di sini ada pilihan nih, satelit. Satelitnya kita plus, kita pilih nih, mau 8 atau 9. Kita pilih result. Nah, dia akan mencari data satelit di area yang kita ini, yang kita tunjukin ini. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini bisa kita lihat di sini ada data accuracy-nya 2022 bulan 11 tanggal 11. Berarti ini foto gambar ini, data citra ini diambil tanggal 11 bulan 11 2022. Klik jejak kaki. Nah, foto yang diambil dari citra ternyata seperti ini nih. Misalnya kita mau ambil data yang citra yang ini, tinggal kita download option. Kalau sudah, nah keluar seperti ini nih. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih nih. Kita bisa download per bands. Misalnya nih, ini band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Nah, misalnya kita mau cuma perlu band 4 sama band 5. Nanti kita tinggal download. Ini nanti kalau sudah di-download, hasilnya akan seperti ini. Nanti kalau kita sudah download, nah nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau kita download semua bands. Akan tetapi kita cuma perlu bands 5 dan bands 4 saja. Kita kembali ke layar ArcGIS. Kemudian ini bisa kita hapus. Kemudian kita cuma butuh data area Merapi Barat karena kita butuh cuma area Merapi Barat. Kemudian kita panggil data bands-nya tadi. Kita cuma butuh data bands 4 dan bands 5. Kemudian kita panggil. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi kita nggak perlu semuanya kita analisis. Kita analisis hanya area boundary yang kita inginkan saja. Pada kasus ini adalah pada area Merapi Barat saja. Jadi kita potong saja data citranya sesuai dengan boundary yang kita inginkan. Caranya sama seperti biasa. Kita open attribute table, kemudian kita pilih boundary kita, kemudian pilih Windows Image Analysis, kemudian potong areanya. Untuk kasus ini adalah kita ada 2 bands ini, pilih 2 bands-nya, kemudian potong, pilih clip, tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, file yang lama bisa kita hapus. Nah, karena kita cuma butuh data ini. Selanjutnya apa? Kita bisa langsung analysis NDVI. Caranya adalah kita pilih Windows, kemudian Image Analysis, kemudian kita blok semua data bands 4 dan 5, kemudian kita pilih yang gambar daun ini. Ini adalah gambar analysis NDVI. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah, cepat kan? Udah jadi. Data bands yang lama bisa kita remove. Nah, jadi anti ribet. Penelitian skripsinya gampang. Kita udah dapat data, tapi ini masih gambarnya masih hitam putih. Tinggal kita ganti warnanya. Misalnya kita ganti warnanya seperti biasa ya, di simbology. Kemudian kita pilih
kayak gini misalnya. Nah, atau kita invert. Kalau kita klik invert berarti bertolak belakang. Misalnya ini kan dari hijau ke merah. Kalau kita klik invert berarti merah ke hijau. Udah. Nah, udah dapat nih. Berarti yang warna-warna merah ini adalah merupakan area-area yang sudah mulai terbuka. Nah, pembagian kelasnya itu caranya adalah kita pilih search, kemudian kita reclass. Ini kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal pilih LNDVI kita. Kemudian di sini kan masih banyak nih kelasnya. Ada berapa nih? Ada 9 data. Banyak benar misalnya. Kita mau mengklasifikasinya menjadi sedikit saja. Kita klik classify. Kemudian kita kelasnya kita bagi menjadi, misalnya kita bagi menjadi 5. Nah, nanti pembagiannya misalnya nih, nilai-nilai dari sini ini bisa kalian sesuai ini. Kelasnya saja dirubah, misalnya dirubah menjadi 5, kemudian pilih OK. Kalau sudah pilih OK lagi. Tunggu sampai dia selesai prosesnya, sudah dapat. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini nih. Ini baru yang sudah. Nah, ini sudah kita kelaskan dia menjadi bagian. Nah, ini kita bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ubah menjadi seperti ini. Tapi ini masih data citra, kita nggak bisa ngitung luasannya, sehingga kita harus rubah ini menjadi sebuah poligon. Caranya adalah kita pilih Article Box, kemudian kita pilih Convert, kemudian kita pilih dari raster, kemudian raster to polygon. Nah, kemudian kita pilih reclass tadi, kemudian OK. Nah, kita sudah dapat data poligon. Ini data poligonnya. Kalau kita buka open, nah bentuknya seperti ini. Supaya kita nggak bingung dan nggak pusing, kita sederhanakan. Yang data banyak-banyak ini kita gabung. Kita start editing. Kita pilih ini di kelas, OK. Continue. Kemudian bila kita pilih di kelasnya grid code, kita hapus dulu grid code sama dengan 1. Apply, udah dapat. Nah, baru mau dia klik merge atau gabungkan. Ini pilih OK. Nah, selanjutnya kita pilih grid code, kita ganti jadi 2. Kita apply. Yang terjadi di sini yang 2 semua. Kemudian baru kita merge, kita gabungkan. OK. Nah, lanjut yang 3 juga sama. Kita grid code yang sama dengan 3. Kita apply. Kemudian sama kita merge, kita gabungkan. Kemudian sama, selanjutnya juga sama, yang 4 juga. Nah, 4 yang terseleksi kita gabungkan lagi. Kemudian kita pilih 5, apply. Nah, sudah terseleksi yang 5, kemudian kita gabungkan lagi. Nah, kalau kayak gini kita sudah dapat ada 5 area nih, ada 5 kelas. Kita buat save editing dulu, kemudian kita stop editing, kemudian kita tambahkan 1, ada defill. Ini kita buat kriteria. Ini kita pilih teks, kita pilih OK. Nah, kalau udah kayak gini, yang 1 coba kita klik 1 tuh yang ini kan, 1 berarti yang 1 ini adalah area. Kita start editing dulu karena kita mau edit. Continue. Ini kita buat namanya tidak ada vegetasi. Kemudian yang 2 adalah vegetasi rendah. Nah, kemudian
Ini vegetasi sedang. Ini vegetasi baik. Ini vegetasi sangat baik. Nah, kalau sudah, save editing, stop editing. Kita udah dapat kriterianya. Sekarang kita bisa coba ganti warnanya berdasarkan kriteria tadi. Kita masuk ke simbology, kemudian kita pilih kategori, kemudian kita pilih value fill-nya, itu jadi kriteria. Ada def value. Nah, sudah. Ini masih acak sepertinya. Kemudian tidak ada vegetasi paling bawah. Kemudian yang sedang, nah kayak gini. Baru kita pilih, nah kayak gini. Tidak ada vegetasi, kemudian apply. Oke. Nah, kita udah dapat nih satu area Kecamatan Merapi Barat yang sudah kita ketahui nih mana-mana area yang terbuka, kemudian vegetasinya rendah, sedang, baik, dan sangat baik. Kemudian kalau kita mau menghitung luasannya, sama seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita ada defil, kemudian kita tulis luasan, luas atau luasan boleh. Type-nya kita ganti double, kemudian pilih OK. Nanti klik kanan, calculate geometry, yes. Kita pilih area, kemudian kita pilih hektar. Oke, yes, udah dapat areanya.